Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati DKM Musalla Al-Muflisin, para ustadz dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matillah wa bi'aunillah kita bisa melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Semoga ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pahala salat semalam full, semalam penuh. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga selalu tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diagendakan, kita akan menyampaikan beberapa materi sekitar 20 menit. Yang akan kita sampaikan adalah sebuah buku pembahasan yang ditulis oleh Ustadz Muhammad Abduh Tausikal yang berjudul Amalan Pembuka Pintu Rezeki. Buku ini beliau tulis ada sekitar 160-an. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita membaca isi buku, yaitu kita sebutkan terlebih dahulu kaedah-kaedah dalam memahami rezeki, yaitu ada sekitar 4 kaedah. Kita sebutkan secara ringkas. Kaedah yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, rezeki itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezekinya. Terlepas dari makhluk tersebut berakal atau tidak. Jadi rezeki enggak ada ikatannya dengan masalah akal. Binatang itu mendapatkan jatah rezeki dari Allah. Manusia berakal juga mendapatkan jatah rezeki dari Allah. Manusia ini terlepas dari tingkatan pendidikannya. Apakah dia profesor, apakah dia doktor, insinyur, apakah dia enggak tamat sekolah sedikit pun, rezeki itu tetap ada. Bahkan pada kenyataannya ada sebagian yang rezeki dia lebih Allah tinggikan meskipun dia enggak tamat sekolah. Dan itu banyak kita lihat. Dosennya profesor, mahasiswanya cuma S1, buka usaha sukses, rezekinya melebihi profesor. Karena mengapa? Karena sumber dari rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk yang melata di permukaan bumi kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Ini kaidah. Kita turunkan kaidah beberapa kasus, Pak Ibu. Karyawan di suatu perusahaan, di suatu lembaga, di suatu tempat, itu rezekinya bukan berada di tangan atasannya, tidak sama sekali. Sebenarnya sumber rezekinya adalah dari Allah. Tapi sarananya adalah dia bekerja di situ. Allah izinkan dia bisa bekerja di situ. Allah kalau ada tes, Allah berikan dia kesuksesan bisa lulus untuk bekerja di situ. Artinya rezeki dia ada di situ. Bagaimana cara mewujudkannya? Allah buka pintu berupa Allah luluskan dia di tempat perusahaan tadi. Rezekinya seorang anak itu bukan pada ayahnya sebenarnya. Meskipun si anak mendapatkan
rezeki melalui sarana nafkah. Dan begitu juga istri, yang memberikan rezeki sebenarnya adalah Allah Ta'ala. Dan faktanya pun juga kita lihat Bapak Ibu, betapa banyaknya anak yang bisa sukses padahal bapaknya enggak ada. Ini menunjukkan bahwasanya rezeki itu bukan berada di tangan manusia, tapi berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, itu kaidah akidah yang harus kita tanamkan, bahwasanya rezeki itu berada di tangan Allah. Kaidah yang kedua Bapak Ibu adalah Allah menurunkan rezeki kepada hambanya dengan kadar dan jumlah yang tidak sama antara makhluk dengan makhluk yang lainnya. Ini konsep kedua yang harus kita tanamkan, bahwasanya ketika Allah memberikan rezeki pasti itu tidak akan sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir." Sesungguhnya Tuhan kalian yang melapangkan rezeki, itu yang pertama. Liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Wa yaqdir, dan menyempitkan. Jadi Bapak Ibu, pandangan kita terhadap masalah ini harus utuh, bahwasanya rezeki yang banyak datangnya dari Allah. Sedikit itu juga nama rezeki. Sempit, Allah mengatakan, dan Allah menyempitkan. Dan sedikit pun itu juga dari Allah. Jadi harus kita tanamkan, banyak itu dari Allah dan sedikit pun juga datang dari Allah. Jangan kita menilai hanya satu mata. Rezeki yang banyak itu datang dari Allah, kalau sedikit belum kita anggap rezeki, itu salah kita. Saya belum diberi rezeki, padahal ada, meskipun sifatnya sempit. Jadi pandangan kita sempit atau banyak, tetap itu sumbernya dari Allah. Lalu kenapa muncul ada sedikit, ada banyak? Itu berdasarkan hikmah dari Allah. Ada hikmah yang Allah inginkan. Rezeki yang banyak, rezeki yang sempit, itu bukan pertanda tolak ukur Allah cinta atau Allah benci. Sedikit, sempit rezeki dia, bukan pertanda Allah benci kepada dia, bukan pertanda Allah menzalimi dia. Konsep zalim enggak ada pada Allah, Pak Ibu. Wa ma kana rabbuka bizallamin lil abid, enggak ada konsep zalim sama Allah. Dan banyaknya pun bukan pertanda bahwasanya Allah cinta. Tapi tolak ukur cinta Allah kepada makhluknya bukan tolak ukur banyak rezeki atau sedikit, akan tetapi terletak pada iman. Akan tetapi terletak pada iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib." Sesungguhnya Allah memberikan dunia itu bagi orang yang Allah cintai dan juga orang yang enggak Allah cintai. Muslim dia Allah berikan, kafir dia Allah berikan. Itu untuk masalah dunia. Wala yu'til iman illa man yuhib, dan Allah tidak memberikan iman kecuali pada orang-orang yang Allah cintai. Rasulullah hamba yang Allah cintai, paling hamba cintai, hamba yang paling dicintai. Dan meskipun demikian Bapak Ibu, 3 bulan itu dapur beliau enggak mengeluarkan asap.
Ini wujud dari hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala yu'til iman illa man yuhib. Dan iman gak akan diberikan kecuali catatannya hanya satu, kecuali orang yang Allah cintai. Adapun dunia, masalah dunia, orang tersebut mau kafir mau gak kafir tetap Allah berikan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin." Kalaulah sekiranya dunia ini senilai di sisi Allah satu sayap nyamuk, seekor sayap nyamuk, kalau senilai ya, berarti dunia ini nggak ada nilainya. Ma saqa kafirun minha syurbatama'in. Sesungguhnya orang kafir nggak akan bisa minum seteguk air pun, nggak akan bisa. Tapi ini rezeki bagian dari masalah dunia. Tolak ukurnya adalah Allah cinta atau bukan pada iman. Sedikit atau banyak itu bukan merupakan standar tolak ukur. Akan tetapi ada hikmahnya. Jadi Bapak Ibu, sedikit itu adalah rezeki dari Allah meskipun sifatnya sempit. Banyak pun itu adalah rezeki dari Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, kaidahnya rezeki itu tidak akan pernah tertukar sama yang lain. Karena sumbernya dari mana? Dari Allah yang Maha Tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, rezeki tersebut telah dicatat. Ketika kita masih berada di dalam perut ibu kita udah dicatat. Summa yursalu ilaihil malak wa yu'maru bi arba'i kalimatin, udah disuruh untuk menulis 4 hal. Ajal, rezeki, syaqiyun aw sa'id, bahagia atau sengsara, dan amal. Sebagaimana ajal pun juga nggak akan bisa tertukar. Pendeknya umur seseorang bukan berarti jatah hidup dia berikan kepada yang lain. Hidup orang umur dia panjang bukan berarti jatah hidup yang lain diambil. Tapi pribadi masing-masing telah membawa jatah rezeki semenjak di mana? Di dalam rahim ibunya. Sampai kapan ini? Bukan sampai masalah PHK Pak Ibu. PHK bukan berarti memutuskan rezeki. Sampai kapan? Sampai datang ajal menjemput. Jadi masalah rezeki bukan dikaitkan dengan masalah PHK atau bukan PHK. PHK bukanlah faktor pemutus rezeki. Tapi batasan itu kapan terakhir? Hatta la yamuta ahadukum hatta tastakmila rizqahu. Gak akan meninggal seseorang sampai dia mendapatkan seluruh jatah rezekinya. Jadi konsep yang harus kita tanamkan, bisa jadi Bapak Ibu usaha kita sama semua. Sama semua. Di hadapan kita, di samping kita, apa yang kita jual dia juga ikut menjual. Tetapi rezeki nggak pernah tertukar. Ketika Allah ingin memberikan rezeki kepada kita, Allah gerakkan hati orang lain untuk masuk ke toko kita. Kenapa dia masuk ke toko? Karena Allah menggerakkan hatinya. Meskipun jenis usaha sama. Itu yang ketiga Pak Ibu. Nah, ini 1-3 itu konsep akidah yang harus kita tanamkan. Menanamkan ini ada faedahnya. Faedah yang pertama, tinggal waktu 5 menit lagi kita persingkat. Faedah yang pertama Bapak Ibu, kita nggak merasa minder di hadapan orang yang lebih dari kita, dan ketika kita lebih dari orang kita nggak merasa ketinggian. Kita nggak merasa minder di hadapan orang yang lebih dari kita, dan kalaupun orang lebih tersebut itu nggak merasa ketinggian ketika dia berhadapan dengan orang yang lebih rendah darinya. Karena semuanya merasa yakin semuanya itu adalah takdir dari Allah. Yang merasa ketinggian, punya lebih,
dia nggak ketinggian. Kenapa? Karena ini sifatnya titipan. Karena ini sifatnya datang dari Allah. Kenapa harus saya meninggi? Karena ini sifatnya titipan. Kenapa saya harus minder sama dia? Padahal Allah juga yang memberikan kepada dia dan juga kepada saya. Jadi nggak perlu merasa minder ketika berhadapan sama orang yang lebih, dan orang yang lebih pun nggak perlu merasa tinggi karena semuanya datang dari Rabbul Alamin. Baik. Itu yang ketiga. Yang selanjutnya, yang kaidah yang keempat, Bapak Ibu, adalah bekerjalah. Karena konsep akidah tadi tidak mengikis nilai usaha. Kan itu semuanya masalah akidah tadi. Rezeki sudah dijamin, rezeki itu nggak akan tersesat, kemudian sudah Allah berikan kadar masing-masing. Itu konsep akidah, itu nggak mengikis nilai usaha. Itu nggak mengikis nilai usaha. Bekerja, ya'malu, bekerjalah. Namun Bapak Ibu, ketika kita bekerja, ada beberapa poin yang harus kita tekankan. Yang pertama, ketika kita bekerja, tanamkanlah niat yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja yas'a yu'iffa nafsahu," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar bekerja untuk melindungi harga dirinya, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah, meskipun dia mengerjakan pekerjaan yang menurut pandangan kita pekerjaan yang remeh, asalkan halal, tapi niatnya baik, fahuwa fi sabilillah. Wa man kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan, fahuwa fi sabili syaitan. Siapa yang keluar bekerja, perhatikan nih, ini loh pekerjaan saya, ini loh kendaraan saya, pamer tujuannya. Orientasinya memperlihatkan pekerjaan dia yang keren, kendaraan yang ia pakai keren, pamer semua. Fahuwa fi sabili syaitan, maka dia sejatinya sedang berada di jalan syaitan. Maka ketika kita keluar dari rumah, perbaiki niat. Itu yang pertama, berkaitan dengan kerja. Yang kedua, pahami pekerjaan itu sesuai dengan hakikatnya. Apa hakikat bekerja? Hakikat bekerja adalah sebagai sebab dan sarana, sebatas itu. Kerja hanya sebagai sebab dan sarana, bukan penentu. Penentu tadi kaidah akidah di mana? Di tangan Allah. Kerja yang kita lakukan tiap hari, kita harus memahaminya sebagai hakikatnya, nggak boleh di luar dari itu, yaitu apa? Hanya sebab dan sarana. Karena pekerjaan kita pahami sebagai sebab dan sarana, maka ketika kita bekerja nggak boleh menabrak tujuan inti, yaitu ibadah. Kalau ada pekerjaan kita yang melanggar dengan aturan syariat, harus kita tinggalkan. Sehingga Allah memuji Bapak Ibu, orang yang bekerja, rijalun la tulhihim, orang yang bekerja dan pekerjaannya tersebut gak melalaikan dia dari berzikir kepada Allah. Sibuk dia bekerja, tapi zikir dan ibadah dan sedekah jalan terus. Itu yang Allah puji. Jadi pekerjaan dia sejalan dengan aturan syariat, bukan menabrak aturan syariat. Semoga kajian singkat ini Bapak Ibu bisa menambah keilmuan kita. Kalau ada terlebih dan terkurangnya, kami mohon maaf. Demikian dulu sekitar pembahasan kaidah dalam masalah rezeki. InsyaAllah besok kita lanjutkan pembacaan buku yang ditulis oleh Ustaz Abdul Tasikal, yaitu amalan-amalan pembuka rezeki. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.